Perang Iran telah menjadi kekacauan dalam beberapa hari terakhir, tetapi perwira Amerika yang terdampar di belakang garis musuh setelah F-15-nya jatuh telah berhasil dievakuasi. Dan bagi kami, detail operasi penyelamatan itu penuh intrik, melibatkan tipu daya strategis yang halus. Baku tembak antara militer Amerika dan IRGC, hilangnya beberapa pesawat Amerika lagi, dan untuk pertama kalinya pasukan Amerika di lapangan. Jadi hari ini kita perlu melihat situasinya dari berbagai sudut pandang. Jelas, detail yang kita ketahui sejauh ini tentang operasi penyelamatan akan menjadi prioritas utama kita. Baik karena banyak hal yang terjadi di sana, maupun karena hal itu memang sangat menarik. Lalu kita akan membahas berbagai pemikiran lain, termasuk mempertimbangkan kembali keamanan penerbangan Air Serikat di atas wilayah Iran. Beberapa opsi strategis yang lebih esoteris yang dimiliki Amerika Serikat dan Iran. Lain kali hal ini terjadi serta kelayakan misi yang melibatkan pasukan di lapangan. Tapi mari kita mulai dengan operasi penyelamatan. Kisah di sini dimulai pada 3 April ketika sebuah F-15 jatuh di Iran dekat bagian utara Teluk, yang kabarnya ditembak jatuh oleh semacam pesawat pencegat Iran. Lebih lanjut tentang itu sebentar lagi. Pilotnya yang kursi pelontarnya terlihat di sini segera dievakuasi. Alasan untuk evakuasi yang cepat ini belum jelas, tetapi penjelasan yang paling mungkin adalah dia mendarat di area yang aman dan ditemukan sebelum pasukan Iran bisa melacaknya. Petugas sistem persenjataan juga melontarkan diri, tetapi tetap hilang, sehingga menciptakan drama selama 2 hari. Sekarang izinkan saya menjelaskan apa yang ditunjukkan oleh laporan awal tentang apa yang terjadi, dengan pengingat ramah bahwa laporan terbaru mungkin akan mengubah beberapa detail ini. Oh, dan juga catatan tambahan bahwa Iran mengatakan bahwa tidak ada satupun dari ini yang terjadi, dan seluruh operasi penyelamatan adalah sebuah bencana. Tapi Iran sering mengatakan banyak hal yang tidak bisa diverifikasi oleh media independen. Jadi, berbeda dengan bot disinformasi yang telah menginfeksi seluruh media sosial, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengabaikan klaim-klaim tersebut di sini. Oke, segera setelah mendarat, petugas itu mengaktifkan Combat Survivor Evader Locator atau disingkat CSEL. Alat ini berfungsi sebagai suar bagi operasi pencarian dan penyelamatan AS untuk menemukan personel yang jatuh. Sebelum kotak hitam yang Anda lihat itu dikembangkan, suar-suar sebelumnya memiliki masalah karena sinyalnya bersifat siaran umum. Artinya, pasukan lawan juga bisa menggunakannya untuk sampai ke lokasi lebih dulu, memanfaatkan keuntungan wilayah sendiri, dan sebagainya. Sel berusaha membatasi sinyal hanya untuk pihak kawan dengan menggunakan teknologi enkripsi dan membatasi transmisi pada pancaran singkat. Perwira sistem persenjataan kemudian berlindung di dataran tinggi di punggungan setinggi 7.000 kaki dan menunggu untuk diselamatkan. Perlu dicatat, ini adalah pegunungan yang sama yang menghalangi upaya invasi Irak ke Iran lebih dari 3 dekade yang lalu. Nah, sel berfungsi seperti yang diharapkan. Amerika Serikat langsung mengetahui lokasi perwira sistem persenjataan yang hilang itu. Namun, ada masalah strategis besar di sini. Bahkan jika suar hanya memberitahu Anda di mana perwira itu bersembunyi, tindakan Anda juga bisa mengungkapkan lokasinya. Misalnya, jika Anda menerbangkan helikopter langsung ke arahnya, tetapi kemudian menyadari bahwa mendarat tidak aman saat itu, maka siapapun yang mengamati helikopter tersebut tahu persis kemana harus pergi. Lalu Anda punya masalah harus bertarung melawan lebih banyak personel lagi, dengan asumsi musuh tidak menangkap perwira itu terlebih dahulu. Jadi yang tampaknya kita lihat dari Jumat hingga Sabtu adalah kombinasi pelindungan udara nyata untuk perwira yang jatuh dan pencarian pengalihan untuk mengecoh Iran. Ini termasuk CIA meluncurkan kampanye informasi di dalam Iran untuk membingungkan pasukan musuh tentang situasinya. Secara khusus, ada tipu muslihat tentang perwira tersebut pergi dengan konvoi darat, berusaha meyakinkan Iran untuk mencari sasaran yang keliru. Catatan tambahan, itu akan menjadi hal yang sangat aneh untuk dicoba. Lebih lanjut tentang itu saat kita membahas pasukan di lapangan. Bagaimanapun, penundaan dalam penyelamatan terus berlanjut sampai cukup banyak pasukan Iran yang berhasil didorong mundur atau dieliminasi, dengan A-10 Warthog kembali memimpin di sini. IRGC adalah salah satu pasukan yang tampaknya telah dihadapi oleh Amerika Serikat. Kemudian, pada suatu waktu di dini hari Minggu, tim SEAL 6 Angkatan Laut melancarkan aksinya. Rincian di sini masih samar, tetapi para komando menggunakan kombinasi helikopter dan pesawat untuk mencapai area tersebut, mendarat, memberikan tembakan untuk menjauhkan pasukan Iran, menjemput perwira sistem senjata, lalu meninggalkan lokasi.
Salah satu aspek yang lebih menarik dari misi ini adalah bahwa dua pesawat C-130 tidak dapat lepas landas saat mencoba meninggalkan Iran. Ini berarti bahwa Amerika Serikat telah membangun lapangan udara de facto di dalam Iran untuk keperluan operasi tersebut. 3 pesawat lagi harus datang sebagai cadangan yang mengharuskan meledakan C-130 yang terdampar agar tidak begitu saja memberikannya kepada Iran. Tidak ada korban jiwa dari pihak Amerika Serikat dalam operasi tersebut. Dan kurang lebih seperti itulah mengenai penyelamatannya sendiri. Saya akan meninggalkan postingan Truth Social dari Trump di sini yang mengumumkan operasi tersebut untuk kalian yang tampaknya punya banyak waktu luang dan ternyata tidak akan mendapat ucapan terima kasih atas perhatian kalian terhadap hal ini. Bagaimanapun juga, dengan kisah ini yang sekarang sudah berakhir, kalian akan segera melihat banjir pendapat-pendapat percaya diri tentang apa arti semua ini terhadap perang. Jika kalian mau memberi saya 1 menit, izinkan saya membuat semua orang marah dengan menunjukkan bahwa kebenaran tidak berada di posisi ekstrim. Ketika F-15 jatuh pada hari Jumat, saya menekankan pentingnya mengikuti proses bukan hasil akhirnya, yang berarti kita harus lebih fokus pada proses struktural yang menghasilkan apa yang kita amati daripada hanya mengandalkan keberuntungan dari hasil tertentu. Itu tetap berlaku di sini. Hanya karena operasi pencarian dan penyelamatan ini berjalan sesuai rencana, bukan berarti operasi berikutnya akan berjalan sama. Meski begitu, fokus pada proses tetap memberikan gambaran yang optimistis, namun tetap hati-hati bagi Amerika Serikat. Hingga pertengahan Maret, militer Amerika Serikat telah melakukan sekitar 6.000 sorti di atas Iran. Angka terbaru memang belum tersedia, tetapi perkiraan konservatif mungkin memperkirakannya sekitar 10.000 saat ini. 3 pesawat yang dijatuhkan musuh selama periode itu berarti tingkat kegagalan sebesar 0,03%. Itu sangat luar biasa. Amerika Serikat terus mendominasi langit, namun perlu diingat bahwa dominasi tidak berarti tak terkalahkan. Sebagai perbandingan, dan perlu dicatat bahwa data yang dapat diandalkan tentang hal ini sulit didapat. Tingkat kegagalan Rusia selama bulan pertama invasi ke Ukraina berkisar antara 0,5% hingga 1,5%. Jadi, Amerika Serikat sekitar 10 kali lebih baik di Iran. Namun demikian, 0,03% berarti pada akhirnya akan ada pesawat lain yang ditembak jatuh. Mungkin lain kali itu tidak akan terjadi di daerah terpencil, dan IRGC akan segera menangkap pilotnya. Jadi, Gedung Putih masih perlu khawatir tentang dampak politik dari hal itu, dan mempertimbangkan kapan harus menghentikan upaya perang yang lebih luas dengan pertimbangan tersebut. Berbicara tentang situasi di belakang garis musuh di masa depan, saya ingin menunjukkan bahwa ada beberapa strategi menarik yang bisa diadopsi oleh kedua belah pihak di sini jika keamanan operasional mereka cukup baik. Masalah utama jika Iran menangkap seorang tawanan perang adalah nilai propaganda yang akan tercipta. Dan tentu saja, dalam jangka panjang itulah arah yang akan diambil oleh pemerintah. Namun, dalam jangka pendek, Anda bisa merahasiakan semuanya. Biarkan Amerika Serikat percaya bahwa penerbang yang hilang itu masih di luar sana sangat membutuhkan penyelamatan. Itu akan menarik lebih banyak pesawat AS Serikat, mungkin tidak beroperasi dengan standar keselamatan yang biasanya mereka terapkan. Pada gilirannya, Iran bisa memicu efek domino, di mana pesawat pertama yang jatuh akan menyebabkan pesawat kedua jatuh, dan seterusnya. Ada beberapa spekulasi bahwa hal ini sudah terjadi sebelum penyelamatan perwira itu pada Minggu pagi. Tetapi dengan melihat ke belakang, jelas itu adalah anggapan yang keliru. Ini juga mengasumsikan bahwa Iran memiliki kemampuan anti pesawat udara yang efektif, yang mana tingkat keberhasilan 0,03% dari sudut pandang Iran justru menimbulkan keraguan. Sementara itu, ada opsi lain yang justru berkebalikan. Misalkan Amerika Serikat diam-diam berhasil mengevakuasi perwira tersebut. Mengingat betapa bocornya Gedung Putih, hal itu mungkin sulit terjadi dalam praktiknya. Tapi mari kita coba bayangkan idenya sejenak. Lalu, hal ini juga memancing pasukan Iran keluar ke tempat terbuka, karena mereka berusaha menjadi yang pertama menemukan penerbang yang sekarang sudah tidak bisa ditemukan itu. CIA tampaknya mencoba melakukan hal seperti ini dengan menyampaikan informasi palsu kepada Iran, tapi orang bisa membayangkan upaya yang jauh lebih besar dari itu. Akhirnya, mari kita bicara tentang fakta bahwa memang ada pasukan yang benar-benar turun ke lapangan. Poin umum ini telah mendapat banyak perhatian menarik dari media selama beberapa minggu terakhir, menurut saya karena ketidaktahuan media tentang topik ini. Namun operasi evakuasi yang berhasil ini akan membuka pintu untuk putaran diskusi baru di sini. Mari kita coba antisipasi dulu. Anda bisa membayangkan sebuah argumen yang kurang lebih seperti ini.
Amerika Serikat baru saja memulai pengerahan pasukan di lapangan. Operasinya berjalan sangat lancar, dan karena itu Amerika Serikat akan tergoda untuk melakukannya lagi. Mungkin mengambil alih Pulau Kark dan merebut minyak di sana. Atau mungkin Gedung Putih akan menjadi lebih agresif dan mencoba maju ke pesisir daratan utama Iran. 2 poin, 1 umum dan 1 lagi khusus untuk Kark. Sebagai poin umum, alasan operasi ini berhasil adalah karena dilakukan dengan sangat cepat seperti kilat. Jauh lebih mudah menempatkan pasukan di lapangan ketika mereka tidak berada di sana cukup lama, sehingga Iran tahu di mana posisi mereka dan meluncurkan drone Shahed ke arah mereka. Siapapun yang mengatakan bahwa ini membuka pintu untuk invasi darat di pinggiran Teheran, jelas tidak memahami geografi negara itu, logistik yang diperlukan, dan situasi taktis dasar yang akan tercipta. Pentagon tampaknya memahami hal ini karena ini adalah poin yang sangat mendasar. Itulah sebabnya jumlah pasukan darat yang dikerahkan ke wilayah tersebut masih sangat kecil. Itu juga merupakan satu hal militer yang tampaknya benar-benar dihindari oleh Trump sendiri. Jadi akan menjadi perubahan kebijakan yang sangat besar jika hal seperti itu benar-benar terjadi. Terkait Kark secara khusus, tidak ada cara yang memungkinkan untuk mengambil minyak tersebut. Minyak tersebut sampai ke sana melalui pipa yang akan langsung ditutup oleh Iran. Belum lagi tidak ada cara untuk membawa kapal tanker ke sana untuk memuat minyak tersebut. Belum lagi pasukan AS akan menjadi sasaran empuk bagi Shahed. Belum lagi semua itu sebenarnya tidak perlu. Sebagai pengingat, kehadiran tentara Amerika Serikat di Pulau Kark bisa saja dengan mudah menonaktifkan infrastruktur minyak yang akan menimbulkan masalah besar bagi pemerintah Iran. Tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal di sana. Mereka bisa melakukan sabotase lalu pergi. Oleh karena itu, hal ini tetap menjadi ancaman yang harus diingat, meskipun akan memiliki kelemahan besar yaitu pasti menyebabkan lonjakan harga minyak lagi. Jadi, apa kesimpulan kita untuk hari ini? Pasukan khusus Amerika Serikat tetap menjadi yang terbaik di dunia. Kampanye udara akan terus berlanjut dengan tingkat kehati-hatian yang sama karena penyelamatan oleh pasukan khusus tidak bisa dijadikan andalan. Kedua pihak bisa menjalankan taktik kreatif saat berikutnya seorang penerbang terpaksa keluar dari pesawat di belakang garis musuh. Dan ini bukanlah bukti bahwa pengerahan pasukan di darat akan berjalan baik seperti yang mungkin akan diklaim oleh sebagian orang. Hei, lucunya, para pemimpin bisa mengklaim banyak hal, tapi itu tidak membuatnya menjadi kenyataan. Dan jika kamu pernah berpikir dalam hati, aku ingin mendengar uraian selama 50 menit tentang mengapa kita tidak seharusnya mendengarkan apa yang dikatakan para pemimpin, nah, Lines on Maps Extra kemarin punya video yang pas untukmu. Tapi yang lebih menarik dari itu adalah aku juga membahas situasi di mana para pemimpin bisa menyampaikan informasi secara kredibel. Ya, kejutan-kejutan seperti itu memang seru. Dan jika kamu menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi baik-baik.